Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jerat. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab sebatang kara dan celakalah aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan, merawat lansia dan orang tua, entah itu di rumah, entah itu dimanapun. Nah, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Mereka berbicara tentang air hidup. Air menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Bahkan tubuh kita itu terdiri dari kurang lebih 80% air, di mana ketika kita dehidrasi, ketika kita haus, kita butuh air untuk disegarkan. Yesus juga berkata bahwa siapapun yang minum air yang Ia berikan tidak akan haus lagi. Karena itu air itu akan menjadi mata air yang terus memancar dalam hidupnya. Dari sini kita pun bisa merefleksikan bahwa Tuhan adalah kekuatan, pengharapan, dan sumber kasih untuk kita. Maka dari itu, mari kita pada kesempatan di pagi hari ini kembali lagi bercakap-cakap dengan Tuhan, dan akhirnya kita pun menemukan air kehidupan kita yang sejati di dalam Yesus Kristus sendiri. Mari kita hening sejenak. Marilah kita menyesali akan segala dosa dan kesalahan kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami, ciptaan-Mu yang rapuh ini. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa,
bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Refidim, kehausanlah mereka di sana. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang terpakai memikul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah juru selamat dunia. Berilah aku air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi
meminta minum kepadaku seorang Samaria? Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu bahwa karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, tinggallah mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar Juru Selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudari-saudara, anak-anak muda yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Shalom. Sehat semuanya? Hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu temanya kalau tidak salah merawat dengan cinta dan aman di rumah. Merawat dengan cinta dan aman di rumah. Maka pertanyaannya, apakah di sini semuanya sudah punya hati untuk mencinta? Sudah siap untuk mencinta? Siap ya. Semoga demikian. Sehingga hari ini kita sungguh-sungguh menimba ilmu, lalu juga nanti mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun, dengan yang namanya cinta dan ketulusan hati. Lalu ini kan pendampingan bagi saudari-saudara yang mau merawat
lansia dan juga orang tua, begitu ya. Saya rasa di sini yang hadir juga dalam keadaan sehat ya. Karena kalau misalkan tidak sehat, bagaimana bisa akhirnya mendampingi seseorang? Sehat yang saya maksud ini bukan hanya sehat secara physically ya, bukan secara fisik saja, tetapi juga mental, lalu juga hidup spiritualnya. Ini menjadi korelasi yang tidak terpisahkan antara kesehatan jasmani, kesehatan mental, dan juga kesehatan rohani atau spiritual. Itu harus sejalan, sehingga kita bisa sungguh-sungguh yang namanya melayani atau mendampingi seseorang. Artinya kita perlu sehat dulu nih. Saya rasa semua di sini sehat ya. Jadi sudah siap ya untuk nanti akhirnya mendampingi orang-orang tua ya. Atau jangan-jangan saya lihat di sini juga ada yang sudah berumur lansia ya. Ya. Soalnya tampak gitu ya, sudah kelihatan kudus dengan rambut. Ya, hidup spiritualnya udah makin agung lagi ya gitu ya. Nah, mungkin cara mendampingi yang lain gitu ya, juga menemani ya, menjadi teman untuk teman-teman lansia yang lainnya. Nah, jangan sampai akhirnya kita punya maksud ingin mendampingi, tetapi malah jatuh berbanding terbalik. Kita yang malah ingin didampingi, kita yang pengennya diperhatikan, kita yang pengennya lebih disayangi. Saya pernah dengar bahwa katanya ya, orang yang sudah berumur lansia, mereka itu karakternya akan kembali lagi seperti anak kecil, gitu ya. Minta untuk lebih diperhatikan, lebih didengarkan, lebih disayangi, gitu ya. Tapi tidak semua. Nah, jangan sampai kita yang menempatkan diri sebagai pendamping malah akhirnya minta untuk lebih didengarkan. Wah, ini kan jadi pertanyaan besar nanti. Orang tua udah minta pengen didampingi, malah akhirnya kita yang malah banyak ngomelin orang tua. Kamu nggak boleh gini pak, opa nggak harusnya, jangan kayak gitu ya. Harus yang namanya dipenuhi dengan kesabaran yang berdasarkan dari cinta mau untuk melayani, cinta yang besar yang sangat tulus untuk melayani. Nah, suatu kali saya pernah mendengar curhatan dari seorang dokter, teman saya, dia praktek di Jakarta. Lalu dia bercerita kepada saya begini, Romo, ternyata ketika mendampingi dan juga berjumpa dengan para pasien, saya itu bisa mengenali dan juga belajar dari karakter mereka. Oh, maksudnya gimana? Ya Romo, ada 3 model pasien yang dalam tanda kutip ya, red flag atau mungkin di blacklist lah oleh dokter. Dia bilang, oh kenapa bisa begitu? Ada 3 model Romo. Apa saja itu? Yang pertama, pasien itu sebenarnya tidak sakit, tapi pura-pura sakit ya. Datang ke dokter itu hanya untuk minta surat sakit. Dok, saya nggak enak badan nih. Lalu ketika datang batuk-batuk ya, terus aduh agak-agak panas ini dok. Ketika di termometer suhunya normal ternyata. Nah dok, kasih tolong saya surat sakit itu. Itu pasien yang pertama. Lalu model pasien yang kedua adalah mereka yang pasien ini terlalu pintar dari dokternya. Nah, mungkin salah satu kita ya ada di sini juga ya, gitu ya, sebagai pasien yang terlalu pintar dari dokternya. Ada pasien yang sebelum ketemu dokter itu, karena sekarang kecanggihan teknologi makin berkembang ya, mereka langsung buka chat GPT.
atau googling di internet. Tanda-tandanya itu batuk, demam, lalu ada benjolan. Ketika di googling, wah ternyata ada indikasi kanker. Waduh, katanya ada diagnosa dari yang dibaca gitu. Wah ternyata saya sakitnya sudah stadium tinggi. Padahal ketika bertemu dengan dokter, dia hanya sakit gigi gitu. Ternyata giginya cuma bolong, lalu akhirnya menumbuhkan benjolan di sebelah leher kanan ini. Nah ini ada pasien-pasien tertentu yang ternyata lebih pintar daripada dokternya. Dia bercerita seperti itu. Lalu yang ketiga ada lagi, Romo. Bagaimana? Yang ketiga ini pasiennya sebenarnya enggak sakit, tetapi cuma pengen ketemu dokternya. Ya, gitu ya. Dia cerita begitu ke saya, mentang-mentang kamu ganteng sih, saya bilang gitu ya. Jadinya banyak pasien yang datang ke kamu, saya bilang gitu. Iya, soalnya pasien itu tahu loh kapan saya prakteknya, jam-jam tertentu saya datang itu tahu, selalu pengen ketemu sama saya. Saya sudah mencoba untuk menghindar, tapi tetap aja dikejar. Nah, itu model yang ketiga. Ternyata ada pasien tertentu yang datang ke dokter hanya pengen ketemu dokternya, padahal nggak sakit apa-apa. Ada modus mungkin ya. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, 3 model ini ingin saya kaitkan dengan 3 hal yang lain ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Tapi kesembuhan itu jadi sulit terjadi karena kita justru tidak datang dengan kejujuran hati kita, dengan sikap yang justru malah kita hanya mungkin dalam tanda kutip sok tahu atau lain sebagainya. Nah, yang pertama kaitannya dengan pasien yang pura-pura sakit tadi. Tapi ini kebalikannya dengan hidup beriman. Kasus seorang yang sebenarnya sakit, tapi dia itu menolak rasa sakitnya. Dia tahu bahwa itu dia sedang sakit, tetapi dia tidak terima dengan kesakitan itu. Istilahnya meronta-ronta lah, saya nggak sakit kok, saya baik-baik aja kok. Padahal Tuhan selalu mengatakan kamu harus disembuhkan. Aku mau memberikan kamu kesembuhan, tapi hatinya tertutup dan tidak mau untuk disembuhkan sama sekali oleh Tuhan. Itu model yang pertama. Lalu model yang kedua, pasien yang tadi pintar, ya, yang menutup diri untuk diperiksa oleh dokter. Kasusnya itu orang tahu dia sakit, orang tahu bahwa dirinya sakit, tapi dia membatasi cara kerjanya Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan mungkin ya, Tuhan, sakit aku A, B, C, aku galau, aku diselingkuhin, agak serem ya. Aku dikhianati oleh teman-teman saya. Tapi udahlah Tuhan, dengerin aja. Aku cuma pengen curhat aja gitu. Aku pengen tolong sembuhin sakitnya ini. Nah, jadi request ke Tuhan ya. Udahlah Tuhan, saya sakitnya ini itu. Udah tolong sembuhkan saja. Tuhan, jangan ikut campur ya. Yang penting saya sembuh aja. Udah cukup sampai situ. Nah, ini justru malah menghalang-halangi cara kerjanya Tuhan. Dengan tadi kaitannya pasien yang seolah-olah lebih pintar daripada dokternya. Lalu model yang ketiga adalah pasien yang gak sakit sama sekali, tapi pengennya ketemu sama dokter. Yang dilihat oleh seseorang yang sakit, ya, sakit secara rohani, orang ini hanya berfokus pada yang namanya kesembuhan, tetapi dia tidak mau tahu siapa yang menyembuhkan. Padahal yang memberi kesembuhan
secara rohani spiritual adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Nah, di sini di bagian yang model yang ketiga ini, kesembuhan itu hanya berhenti pada ya sudah, rahmat kesembuhan itu sendiri, tetapi tidak mau lagi mengenal dan berelasi lebih dalam lagi dengan Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan ini. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, percakapan antara dokter dan pasien, mungkin di sini ada juga nakes, ya, atau kita siapapun pernah berjumpa dengan orang-orang. Saya rasa ada kaitannya dengan hidup kita dengan Tuhan, ya. Lewat doa dan juga lewat perjumpaan pelayanan kita, yang juga ada kaitannya dengan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini memang cukup panjang tetapi menarik, saya rasa untuk diulas bersama. Yesus dan perempuan Samaria sedang melakukan percakapan di sumur Yakub. Nah, seorang perempuan Samaria ini datang di siang hari. Tadi dikatakan kira-kira pukul 12 siang, pada saat matahari sedang terik. Dalam kerangka berpikir kita, peristiwa ini sangatlah aneh, ya. Biasanya orang menimba air atau mengambil air itu pada saat pagi atau sore hari, entah itu untuk bersih-bersih atau untuk keperluan rumah tangga. Tapi perempuan ini datang pada saat siang hari. Maksudnya apa? Karena dia adalah seorang Samaria yang notabene adalah orang yang dijauhi dari bangsa Yahudi. Dia gak mau ketemu dengan siapa-siapa. Dia pengennya ambil air, beres, lalu pulang lagi ke tempat kediamannya. Nah, tetapi ketika dia datang siang hari, ternyata sudah ada seseorang di sana yang sedang duduk di pinggir sumur Yakub, yaitu Yesus. Agak kaget juga mungkin, ya. Tetapi ketika dia datang mungkin cuek, ya sudahlah, mau gimana lagi, ketemu dengan seseorang sudah tidak bisa terhindarkan dan saya butuh air ini. Akhirnya dia datang ke sumur itu. Lalu di situ yang bagusnya adalah dalam Injil hari ini adalah Yesuslah yang pertama kali memulai percakapan dengan seorang Samaria. Kalau mungkin Yesus tidak memulai percakapan, perempuan Samaria itu akan lekas pulang. Percakapan yang dimulai oleh Yesus itu sangat menarik. Dia mengatakan, "Berilah aku minum." Nah, orang Samaria ini justru kaget. Kamu kan orang Yahudi, apakah tidak salah meminta kepada orang Samaria yang notabene adalah dihindari dan dijauhi oleh bangsa Yahudi? Nah, setelah itu akhirnya mereka bercakap-cakap, ngalur ngidul, gitu. Sampai akhirnya sampai pada titik tertentu, yaitu berbicara tentang air hidup, air yang sungguh-sungguh mengalir, dan tadi dikatakan mata airnya itu tidak pernah habis memancar kepada siapapun. Nah, di situ pun Yesus ingin menyelami seorang perempuan itu lebih dalam lagi dan ingin memberikan sebuah kekuatan bahwa ketika dia mengatakan, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu akan datang dan menyelamatkan kami." Ternyata kerinduan hati terdalam dari seorang perempuan Samaria adalah diselamatkan, mendapat keselamatan dari Allah sendiri, yaitu dalam diri Yesus Kristus yang diberitakan. Nah, disitulah Yesus akhirnya mengatakan, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan kamu." Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau tadi kita kaitkan dengan ilustrasi yang saya sampaikan, kita selalu bercakap-cakap dengan siapapun. Apalagi nanti ketika
pelatihan pendampingan bagi lansia, kita harus memulai bercakap-cakap dengan orang tua. Kalau tidak demikian, kita tidak tahu akan lubuk hatinya. Maka buah dari percakapan dengan Tuhan Yesus adalah keselamatan dan kesaksian. Moga-moga kehadiran kita sebagai pendamping orang tua dan lansia sungguh menyejukkan dan juga memberikan warna sukacita bagi mereka. Meskipun di sini juga ada lansia, tetapi juga menjadi teman untuk mereka. Teman yang akhirnya mendukung, mengayomi, dan juga menggendong untuk berjalan bersama menghadapi kesulitan hidupnya. Nah, maka saudari-saudaraku yang terkasih, semoga dengan bercakap-cakap iman kita pun semakin mengakar, mekar, dan akhirnya berbuah dalam iman kita dan perbuatan kita. Dan pertanyaan reflektifnya untuk diri kita sebagai orang Katolik di masa Prapaskah ini, sudahkah kita juga menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, supaya hidup kita pun akhirnya terselami oleh Yesus sendiri. Bercakap-cakap bukan berarti kita memohon, meminta segala sesuatu kepada Tuhan, tetapi bercakap-cakap kita juga memberikan diri untuk mendengarkan suara dari Tuhan. Semoga hari ini kita pun senantiasa menimba sumber air hidup yang sejati dari Tuhan sendiri, dan akhirnya kita pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang lewat pelayanan, doa, refleksi, pantang dan puasa, dan amal bakti yang boleh kita persembahkan di masa Prapaskah ini. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Seruan umat. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, semoga Allah mencurahkan Roh-Nya kepada masyarakat kita, agar dalam setiap langkah hidup ini kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi mereka yang meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya.
Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan segala doa, intensi dan permohonan di dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya. Maka setiap hari kami akan memberikan kesaksian atas cinta kasih sejati sekarang dan selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan dimuliakan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga dengan kurban ini Engkau berkenan membantu kami, agar kami bersedia mengampuni saudara-saudari kami, sebagaimana kami sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang, Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan,
dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bersama-sama bernyanyi. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Leo ke-14, dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang
Tuhan segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Sampaikan salam damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Kristus, tubuh 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 Kristus. Mari kita aturkan sembah bakti kita kepada Bunda Maria, agar hidup kita hari ini senantiasa berbuah berkat bagi sesama, dan akhirnya hidup kita pun senantiasa dipenuhi dengan pelayanan yang tulus hati. Mari kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, sabda Tuhan, dalam dirinya air itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai ke kehidupan yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi, meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud, kami mohon kepadamu agar sakramen yang kami terima mendapat kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Lalu setelah ini akan dilanjutkan dengan pelatihan, pendampingan, merawat lansia dan juga orang tua. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada SSV di Serikat Sosial Vincentius. Terima kasih dari tingkat wilayah, tingkat konferensi ya, gitu. Dan juga tingkat dunia tadi saya juga dunia. Terima kasih yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini bekerja sama dengan Divisi Kesehatan Keuskupan Bandung. Sedikit perkenalan, saya Romo Andrian, tinggal di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Cikampek, di sana. Sudah pernah ke sana? Belum, nanti kita mengadakan ya semacam ini juga di sana ya, untuk sosialisasi atau juga mungkin nanti bisa pengenalan tentang SSV itu apa di sana. Boleh main ke sana tapi beda suasananya nggak seperti di Bandung. Kalau di Bandung ini kan tadi waktu perjalanan juga rasa-rasanya masih mendung, adem, enak gitu ya. Kalau di sana nggak ada adem sama sekali. Karena panasnya bukan main gitu. Karena kami itu gerejanya di lingkup kawasan Kota Bukit Indah, kawasan industri. Kanan kiri panas, nggak ada tetangga sama sekali. Ya sudah, tapi disyukuri sebagai tugas keputusan. Itu terima kasih sekali lagi, selamat mengikuti dinamika kegiatan di hari ini dengan tema tadi merawat rumah aman, merawat lansia dengan cinta dan aman di rumah. Semoga sungguh-sungguh ya kita diliputi dengan semangat ketulusan hati yang penuh cinta, hati yang keluar dari dalam diri untuk mencinta. Semoga hidup kita hari ini pun seperti bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, menjadi sumber air hidup yang tidak pernah habis untuk siapapun yang kita layani, yang kita jumpai. Itu saja. Apakah ada mau pengumuman atau nanti saja? Oke. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.